Baik, terima kasih atas kehadirannya mahasiswa Teknik Industri Universitas Widya Mataram yang mengambil mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Nah, hari ini kita masuk ke materi Information System Development ya. Bagaimana proses pengembangan sistem informasi itu ya. Nah, ini kita bicarakan aja pada hari ini, ada beberapa metode dalam pengembangan sistem informasi. Oke. Nah, kita di pertemuan yang lalu sudah paham ya, sudah tahu gambarannya bahwa sistem informasi itu merupakan sebuah produk yang kompleks. Nah, terkadang berdasarkan sebuah penelitian bahwa terkait dengan pengembangan sistem informasi sering sekali mengalami kegagalan ya. 70% dari proyek atau pekerjaan pengembangan sistem informasi itu mengalami kegagalan. Nah, meskipun demikian, sistem informasi ini tidak bisa kita hindari, apalagi dalam era saat ini ya, yang 4.0 ya, bahkan yang sudah society 5.0, nah itu juga semuanya sudah berkaitan dengan sistem informasi. Nah, di pertemuan yang lalu juga sederhananya kalau sistem informasi yang kita pikirkan itu adalah teknologi informasinya. Parah dong, ada aja bang. Kayak emang lagi rawat kemarin. Ini yang di kosan gua. Awan kan? Ini dia nih maling ayam yang contoh. Maling ayam. Itu suaranya tolong di-mute ya. Oke, ya diperhatikan ya. Ini udah direkam. Nah, meskipun demikian ya, karena sudah tahu bagaimana perkembangan bisnis atau organisasi pada masa-masa saat ini, maka perusahaan atau organisasi itu tidak ada pilihan kecuali mereka harus mengikuti perkembangan kalau memang mau hidup. Ya, kalau mau berhenti ya udah nggak perlu mengikuti perkembangan teknologi informasinya. Oke. Nah, agar proses pengembangan ada development sistem informasinya berjalan dengan baik, maka kita harus mengikuti standarnya. Ya, yang membuat standar ini itu dari beberapa pakar ya, peneliti yang merumuskan ada beberapa model. Sebenarnya modelnya nggak hanya yang akan saya sajikan di slide-slide berikutnya ini ya. Ternyata banyak model-modelnya, tergantung kita mau suka yang mana. Tapi kalau saya perhatikan sebenarnya agak mirip-mirip aja ya, antar model untuk bagaimana mengembangkan development atau membangun sistem informasi. Kalau memang belum punya, ya berarti kita membangun sistem informasinya. Kalau kita punya, ya bagaimana kita mengembangkannya. Nah, kalau kita mengikuti sistem informasi yang standar atau pengembangan sistem informasi yang standar ya, atau di sini saya singkat ISDP ya, Information System Development Process ya, proses pengembangan sistem informasi. Kalau kita mengikuti yang standar, standar itu tentu saja ada metodologi yang sudah diakui atau hasil riset ya, atau pendapat pakar. Yang pertama, dengan menggunakan standar ISDP yang standar, maka akan ada proses yang konsisten. Proses pengembangan, maksudnya pengembangan sistem informasinya akan berlangsung secara konsisten. Nah, kalau sudah konsisten, tentu akan muncul atau terjadi efisiensi ya, dalam pengelolaan pengembangan sistem informasi. Kalau sudah terstandar, kita juga bisa mengatur bagaimana sumber daya kita untuk kita arahkan atau kita kerahkan dalam proses pengembangan sistem informasi tadi. Kalau sekiranya ada sumber daya, misalnya manusia ya, itu pada waktu yang sama,
menjalani atau dibebankan suatu pekerjaan yang lain misalnya, dan kemudian dia ditambahkan dengan pekerjaan proses pengembangan informasi ini, sistem informasi ini, maka kita bisa menjadwalkan yang bersangkutan untuk terlibat atau tidak dalam proses pengembangan sistem informasi. Kemudian dengan metodologi yang konsisten, kita juga akan bisa segala aktivitas atau kegiatan dalam proses pengembangan sistem informasi itu akan terdokumentasi dengan baik. Nah, kalau terdokumentasi dengan baik, maka nanti akan tentu saja mengurangi biaya dalam membangun sistem informasi maupun dalam menjaga, merawat atau memelihara sistem informasi ini berjalan seperti yang diinginkan. Kalau saya kira sistem informasi kita dihadapkan sebuah perubahan, maka kita bisa melihat dokumen-dokumen yang ada, yang sudah ada dari pembelajaran proyek-proyek pengembangan sistem informasi yang lalu. Oke, itu alasan bagaimana kenapa kita menggunakan sistem informasi yang terstandar, ya. Akan efisien, kemudian akan terdokumentasi dengan baik. Nah, untuk pengembangan sistem informasi sendiri itu apa? Ya, yang jelas di sana adalah sekumpulan aktivitas, ada kegiatan, ya, ada pekerjaan, ada metode, ya, ada contohnya tadi yang standardized tadi, metode-metode standar atau metode praktis, best practice, ya. Jadi yang sudah dipraktekkan, jadi bisa ditiru, ya. Activity method, best practice that stakeholder use to develop and continuously improve information system. Ya, jadi merupakan aktivitas, metode, dan best practice yang bisa digunakan oleh stakeholder. Stakeholder itu siapa saja, apakah itu user, atau di materi yang lalu namanya di player, ya. Bisa menggunakan sistem informasi, proses pengembangan ini secara kontinu untuk meningkatkan sistem informasi. Jadi ISDP atau Information System Development Process itu merupakan sebuah aktivitas, ya, sebuah aktivitas kegiatan. Nah, terkait dengan sistem informasi dalam sebuah organisasi itu pasti mengalami pertumbuhan, ya, kedewasaan, matur, ya. Kemudian membutuhkan biaya. Nah, kita menyadari bahwa sistem informasi itu akan selalu mengikuti perkembangannya. Nah, jadi dia tumbuh mulai dari tahap awal dia dibentuk sampai tahap dia bisa optimize, ya. Nah, ini dari Software Engineering Institute Carnegie Mellon University, mereka memberikan kerangka The Capability Maturity Model. Jadi bagaimana sistem informasi itu tumbuh, ya, mulai dari tahapan pertama hingga tahapan kelima. Nah, kita tahu dalam hal membangun sistem informasi itu, ya, dijalankan berdasarkan schedule, terjadwal. Jadi dari masa ke masa nanti bisa kita evaluasi apakah sistem informasi kita itu perlu diperbaiki atau tidak. Nah, sistem informasi yang terdesain dengan baik tentu saja juga akan meningkatkan produktivitas dan kualitas, ya, dari sistem informasi tadi. Nah, di sini ada CMM framework, ya, ini membantu bagaimana organisasi bisa improve, ya, meningkatkan pertumbuhan, ya, atau kedewasaan atau kemantangan, ya, kemantapan sistem informasi mereka. Nah, menggunakan CMM, ya, Capability Maturity Model. Nah, di CMM itu ada 5 level tingkatan kedewasaan sebuah sistem informasi. Level pertama itu inisial, level kedua itu repeatable, ya, level ketiga itu define,
kemudian level 4 itu manage, dan level 5 itu optimizing ya. Nah, untuk level 1 itu inisial, ini proses pengembangan sistem informasi itu berjalan secara tidak konsisten ya. No consistent process. Dan tidak bisa diprediksi hasilnya itu seperti apa. Kemudian not repeatable, tidak bisa diulangi. Jadi kalau ditanya gimana cara sistem informasi ini dibangun, kalau misalnya ada organisasi atau perusahaan lain ingin meniru, nggak bisa ditiru ya, karena dia non-repeatable. Atau perusahaan kita tiba-tiba dihadapkan oleh permasalahan yang sama, padahal kita sudah pernah mengerjakan pekerjaan yang sama, tapi karena tidak ada dokumentasi yang baik, maka tidak bisa dijadikan sebagai pedoman ya, karena tidak ada catatan-catatan. Nah, ini adalah kondisi proses pengembangan sistem informasi inisial atau di level 1. Nah, berhasil atau gagalnya sebuah sistem informasi itu sangat tergantung kepada keahlian dan pengalaman dari timnya dan anggota timnya ya. Tim dan ya timnya lah ya. Di sana kan ada beberapa orang anggota. Nah, berhasil atau tidaknya sangat tergantung kepada personalnya, skill dan experience-nya dari orang-orang yang ada di tim tersebut. Kemudian di level kedua yang lebih baik itu ada repeatable. Nah, ini kalau di level 2 ini kita bisa melihat biaya yang dikeluarkan oleh proyek tersebut ya. Proses proyek ini maksudnya proses pengembangan sistem informasinya. Kita bisa lihat biayanya berapa ya. Kemudian terjadwal dengan baik. Kemudian functionality ya, fungsi untuk setiap personil atau pekerjaan atau aktivitas atau metode itu bisa terlihat dengan baik. Nah, itu repeatable. Nah, ini masih sama keberhasilan dari proses pengembangan sistem informasi level 2 ini masih sama, sangat tergantung kepada skill atau keahlian dan pengalaman dari anggota tim. Nah, cuma di dalam level 2 ini bisa menjadi dasar untuk proses standar untuk level berikutnya. Nah, jadi sistem informasi yang Anda miliki itu, nah itu bisa mengikuti level-level ini. Level mana? Level 1, level 2, 3, 4, atau 5. Nah, perusahaan-perusahaan besar saat ini baru berusaha di level 3. Nah, di level 3 ini mereka sudah bisa membangun metodologi standarnya. Nah, proyek atau pekerjaan pengembangan atau pengembangan atau pembangunan ya sistem informasi itu berjalan dengan konsisten, kemudian dengan hasil yang baik dan terdokumentasi dengan baik. Nah, jadi ini sudah mulai terproses, sudah ada metodologinya, sudah ada tahapan yang jelas, sudah ada dokumentasinya, kemudian proses berjalan dengan stabil ya, jadi bisa berjalan dengan baik proses pengembangannya dan bisa diprediksi hasil kerjanya. Nanti desainnya seperti apa dan bisa di repeatable ya. Karena sudah mulai terdokumentasi, maka ini kalau suatu saat ingin diketahui, dipelajari lagi bagaimana proses pengembangan sistem informasi di proyek yang lalu, kita bisa mengikuti, kita pelajari. Nah, ini udah masuk level 3. Yang level 4 manage ya, measurable goal for quality and productivity are established ya. Jadi ukuran kualitas dan produktivitas dari proses pengembangan sistem informasinya sudah ditetapkan ya, sudah bisa ditentukan. Mau seperti apa model sistem informasi yang akan kita buat, nah, itu sudah terukur ya. Detail measure ISDP, ya, ukurannya jelas, sistem informasinya proses pengembangannya seperti apa, kualitinya juga jelas ya, terukur. Kemudian di sini juga
proses pengumpulan data selalu dilakukan ya dan disimpan dalam sebuah database. Nah, manajemen proaktif dan reaktif to system development problem ya. Jadi di level 4 ini manajemennya itu proaktif, bukan reaktif. Kalau reaktif itu kan kalau ada apa-apa baru bertindak gitu ya. Nah, kalau proaktif ya sebelum terjadi apa-apa ya mereka berusaha untuk mengantisipasi agar sistem informasinya berjalan dengan baik. Ya, ini pengembangan sistem informasi. Yang terakhir adalah level 5, jadi optimizing. Nah, ini sistem informasi ini sudah berjalan secara optimal. Nah, standardized-nya sudah ada standar proses pengembangan sistem informasinya, di mana dilakukan monitor, ya. Monitor secara terus-menerus terhadap sistem informasi dan ditingkatkan, improve. Berdasarkan ya kalau kita sudah memiliki ukuran ya, detail measure sudah ada di level 4. Jadi di level 4 itu kita sudah memiliki ukurannya. Bagaimana sebuah sistem informasi berjalan baik atau tidak baik, itu sudah ada ukurannya. Astaga. Ya. Oke, baik, masih di sana? Masih, Pak. Oke, baik. Nah, ini yang optimizing ya. Jadi sistem informasi kita itu sudah berada pada titik optimalnya. Nah, di mana itu sudah terstandar, kemudian kita ada proses monitor ya secara kontinu. Nah, bahkan juga kalau ada yang perlu ditingkatkan, kita tingkatkan. Nah, dari mana kita memonitor meningkatkan atau tidak, itu tentu dari measure-nya, dari alat ukur yang sudah kita tetapkan ya di level 4 ya. Dan data analisisnya ya. Jadi ada kegiatan analisis data. Nah, di sini di optimizing semua bagian dari organisasi itu lesson learn ya, share ya. Jadi saling berbagi pengetahuan. Nah, jadi ini dalam kondisi optimal. Jadi sistem informasi kamu kalau ada proses monitor di sana, kemudian ada proses improve apabila ada ukuran yang tidak sesuai dari yang seharusnya, atau ada masalah dari sistem informasi yang tidak sesuai dengan measure atau target seharusnya, nah, maka dilakukan perbaikan atau peningkatan ya. Nah, di antara orang anggota dalam organisasi itu ada teamwork-nya, jadi saling berbagi, bekerja sama ya antar bagian dalam organisasi. Nah, ini berarti sistem informasinya udah optimal. Nah, jadi dari CMM ini, model ini, ya, kita bisa mengikuti bagaimana perkembangan sistem informasi yang ada di organisasi kita. Apakah masuk level 1 atau level 5. Level 1, ya level-level awal ya, tidak jelas. Tapi ya sistem informasinya jalan. Bisa diulang, repeatable ya, sudah mulai terdokumentasi, terjadwal dengan baik. Ya. Nah, kemudian di sini ada define ya, level define. Nah, mungkin dari gambar ini ya seperti ini. Nah, dari sistem informasi yang baik tentu saja harapannya adalah apa? Akan meningkatkan persaingan, competitiveness. Jadi semakin level sistem informasimu akan semakin baik, maka competitiveness ya, daya saing kamu juga akan semakin naik. Kemudian risiko juga akan semakin turun. Ya, dibandingkan dengan inisial yang asal-asal kerja, yang tidak jelas. Yang penting semua orang bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, kalau di-optimize, semua orang bekerja. Semua bagian dari organisasi saling berbagi, saling belajar agar sistem informasinya menjadi lebih baik. Maka semakin tinggi levelnya tentu saja risiko pun akan semakin berkurang ya. Semakin kecil ya, kalau di gambar ini ya, ini semakin kecil ya. Kemudian daya saing juga akan semakin besar. Nah, itu proses pengembangan
sistem informasi. Ada 5 level. Nah, bagaimana menentukan metodologi pengembangan sistem informasi yang baik? Yang jelas, metodologinya dia konsisten. Jadi proses pengembangan sistem informasi itu dilakukan secara konsisten. Kemudian reproducible, ya bisa dilakukan berulang-ulang. Ya, karena terdokumentasi dengan baik, maka dia bisa kita terapkan berulang-ulang. Ya, konsisten, reproducible, apply to all project. Ya. Jika besok ada project yang baru, ya kita bisa menggunakan metodologi yang sama. Ya. Tinggal hanya mungkin ada penyesuaian-penyesuaiannya, mungkin penyesuaian dalam hal teknologinya. Kemudian metodologi yang baik, metodologi pengembangan sistem informasi yang baik, there is reduce risk ya. Nah, jadi ada pengurangan risiko. Ya, jadi risiko kegagalan ya, kesalahan atau bentuk ya shortcut dari sistem informasi itu semakin berkurang ya, minimal. Jadi dari gambar yang tadi bisa kita lihat semakin bagus metodologinya tertata dengan baik, maka risiko juga akan semakin minim ya, makin sedikit ya. Kemudian metodologi pengembangan sistem informasi yang baik ya, metodologinya komplit, lengkap, ya, terdokumentasi secara konsisten untuk setiap proyek ya. Nah, itu terdokumentasi dengan baik, komplit, konsisten, kemudian bisa digunakan untuk one project to the next ya. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk proyek-proyek yang berikutnya. Kemudian sistem analis, sistem desain, kemudian sistem buildernya atau deployernya ya, di pertemuan yang lalu. Nah, kalau mereka diberikan pekerjaan yang sama, mereka mudah ya, mudah untuk mengikuti atau melaksanakan. Karena proyeknya itu ada yang mirip ya, all use the same process ya. Biasanya semuanya itu mengikuti proses yang sama. Nah, kalau sekiranya ada perubahan dalam tim atau staff, nah kadang hasil kerja yang awal sangat mudah untuk diikuti ya, diikuti dan dipahami dengan mengikuti metode yang sudah ada. Jadi kalau sekiranya anggota timnya itu ganti atau stafnya ganti, nah, maka nggak ada masalah ya. Timnya cukup mengikuti bagaimana metodologi yang sudah ada. Nah, itu berarti metodologinya baik ya, konsisten. Oke. Tinggal 10 menit kalau pakai Zoom ya. Nanti kalau ini terputus, nanti kita masuk lagi ya. Ini kayaknya belum selesai, masih banyak. Oke ya, nanti saya kasih lagi. Mungkin pakai Meet lagi aja. Ya. Mohon maaf, jam berapa Pak? Apanya? Ya ini, nanti kalau ini terputus, nanti saya langsung buat link yang baru ya di Gmeet ya, ditunggu ya. Ini soalnya masih banyak. Baru halaman 6. Oh iya Pak, siap. Ini baru pengantar aja baru ini ya. Bagaimana sistem informasi, proses pengembangan sistem informasi, kemudian ada beberapa level pengembangan sistem informasi, kemudian ini bagaimana memilih ya. Tadi kan kita kalau melakukan pengembangan sistem informasi ya ada metodologi yang standar ya. Nah, bagaimana metodologi yang standar itu ya konsisten, mengurangi risiko, kemudian terdokumentasi dengan baik, kemudian antar deployernya itu bisa bekerja ya, bekerja lebih cepat ya. Jika ada pekerjaan yang prosesnya atau proyeknya sama gitu ya, dia akan bisa mengikuti proses yang sama.
Nah, kemudian kalau misalnya anggota dalam tim pengembangan sistem informasi itu berganti, maka nggak ada masalah, mudah diikuti ya, karena prosesnya sudah terdokumentasi dengan baik. Nah, prinsip-prinsip umum ya dalam proses dalam metodologi pengembangan sistem informasi adalah get the system user info. Ya. Jadi semua sistem user ya, pengguna sistem tadi itu terlibat ya, dalam hal pengembangan sistem informasi. Kemudian gunakan pendekatan pemecahan masalah, problem solving approach ya, pendekatan pemecahan masalah. Nah, ini di slide yang lalu, di pertemuan lalu itu ada ya sedikit pengantar bagaimana pemecahan masalah dalam sistem informasi. Mulai dari kita pengamatan ya, kemudian kita definisikan, kemudian kita identifikasi ya, kita rancang, kita implementasi, ya, kita observasi dan seterusnya ya. Setelah diimplementasi kita observasi. Nah, ini adalah langkah-langkah pemecahan masalah digunakan dalam metodologi perancangan sistem informasi. Nah, dalam hal setiap persoalan permasalahan sebenarnya kalau kita sudah tahu pendekatan problem solving ya ini bisa digunakan kemana saja pun. Nah, ini begitu juga di perancangan sistem informasi. Gunakan pendekatan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga adalah prinsip yang ketiga adalah tentukan tahapannya, schedule-nya dan aktivitasnya. Jadi dalam proses pengembangan sistem informasi itu kamu tentukan tahapan-tahapannya dan waktunya juga ada di sini. Ya, jadi kamu tentukan kapan, ya, kemudian ngapain, ya, nah, itu ditetapkan, ditentukan. Nah, ini mungkin menggunakan metode Gantt ya, peta penjadwalan ya. Bulan ini ngapain, bulan ini ngapain ya. Tentu saja berkaitan dengan problem solving approach ini. Nah, jadi bulan ini mempelajari, mengidentifikasi, kemudian mendefinisikan persoalan, kemudian bulan berikutnya melakukan perancangan. Nah, ini kita tentukan, harus ditentukan. Kemudian dalam semua proses pengembangan sistem informasi dikomunikasikan, harus didokumentasikan. Kemudian kita tentukan standarnya, establish standarnya. Apakah itu terkait dengan teknologi database? Kita menggunakan database yang seperti apa? Ya. Nah, ini misalnya kita menggunakan mesin database-nya apa? Database engine-nya apa? Menggunakan Oracle, IBM atau Microsoft ya. Nah, ini teknologinya ini harus ditentukan dulu standarnya, establish standar. Begitu juga teknologi softwarenya. Ya, bagaimana nanti sistem informasi atau aplikasinya kita tulis. Apakah menggunakan bahasa C atau menggunakan visual atau menggunakan bahasa Java ya itu. Ini ditentukan establish standar. Kemudian interface-nya, bagaimana antarmuka dari sistem informasinya itu kita jalankan ya. Nah, itu kita tentukan establish standarnya seperti apa. Apakah bisa menggunakan berbasis web ya seperti sistem informasi akademik kita, itu bagaimana teknologi interface-nya. Kemudian prinsip yang lain adalah manage the process and project. Jadi dalam segala hal apapun kalau mau berlaku profesional ya kita harus mengatur, manage the process ya, prosesnya seperti apa kita atur ya, dan proyeknya seperti apa ya kita atur berjalan sebagaimana mestinya agar kita bisa menjaga proyek ini atau proses pengembangan sistem informasinya itu berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan, yang established fase ini, ya kemudian sesuai dengan biaya yang kita anggarkan. Nah, ini manage the process and project, sehingga semuanya manage itu ya agar menjamin sebuah pekerjaan itu berjalan secara efisien dan efektif, ya. Biaya minimal
dan cara yang benar ya, efektif ya. Kemudian yang ketujuh, prinsip metodologi pengembangan sistem informasi adalah justify information system as capital investment. Nah, jadi kita harus meyakini atau memandang bahwa sistem informasi yang kita kembangkan itu merupakan investasi modal. Jadi sama seperti kita beli mesin, ya mesin produksi. Jadi sistem informasi juga harus seperti itu. Jadi jangan menomorduakan sistem informasi. Sistem informasi itu sudah termasuk sebagai investasi modal. Nah, jadi sama seperti kamu punya mesin produksi. Ya kalau nggak ada ya nggak bisa jalan. Ya ini juga sama. Sistem informasi itu harus diyakini juga merupakan salah satu investment, ya capital investment. Kemudian prinsip yang lain adalah don't be afraid to cancel or revise scope. Ya, jadi kalau ada pembatalan atau perubahan dari proses atau rancangan sistem informasi yang sedang kita buat, ya nggak usah takut ya lakukan saja gitu ya, don't be afraid. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah divide and conquer ya, jadi dalami persoalan atau proses atau project yang sedang kamu jalani ya. Jadi didalami, maksudnya itu ya betul-betul diseriusi lah ya dalam hal proses pengembangan sistem informasinya. Jadi apa saja pun ya yang dibutuhkan dalam keberhasilan proses pengembangan sistem informasi ini ya harus kamu pelajari ya. Bagaimana caranya, dari mana sumbernya, itu harus didalami dan dikuasai ya. Conquer ya, dikuasai. Nah, jadi dulu kalau kita lagi dihadapkan dengan proyek pengembangan sistem informasi ya diseriusi ya. Kemudian yang ke-10 adalah design system for growth and change. Nah, jadi sistem informasi yang kita rancang juga harusnya itu dipertimbangkan terkait dengan pertumbuhan dan perubahan. Ya. Maksudnya itu perubahan bisnis. Jadi perkembangan bisnis, perubahan organisasi, tuntutan ekonomi, ya itu harus sudah dipertimbangkan dalam proses pengembangan sistem informasi. Sistem informasi yang kita rancang ya harus bisa menghadapi perubahan dan pertumbuhan organisasi. Nah, dari mana kita mulai proses pengembangan sistem informasi? Ya, ini dari James Wetherby, dia membuat ya, sebuah istilah pieces. Bagaimana apakah kita perlu melakukan proyek atau pekerjaan pengembangan informasi, ya kita bisa lihat dari pieces. P itu ya apabila kita membutuhkan, need to correct atau